masih bersama kami dalam Tafsir Pendidikan Islam, di mana kita sudah mengetahui bahwa Tafsir Pendidikan Islam pada sore hari ini sedang membahas satu tema yang luar biasa, yaitu pendidikan berbahasa santun. Yang mana dengan berbahasa santun ini sangat berpengaruh sekali, berpengaruh dalam jiwa orang yang berbicara ataupun orang yang diajak bicara. Kenapa berpengaruh? Karena itu akan memberikan dampak, yaitu khususnya pada karakter, ya, karakter positif jika ia dapat berbahasa santun. Dan Ustaz, sebelum kita lanjut nih, ada satu penelpon ya, kita angkat dulu. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Narso di Temanggung. Oke, silahkan Bapak dengan pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau tanya, saya seorang guru. Kalau misalkan mengajar itu kadang-kadang muridnya kan sok menjengkelkan. Iya. Kadang-kadang tidak mengerjakan tugas. Kalau saya hukum terus saya keluarkan atau misalkan suruh duduk di depan, itu termasuk menzalimi apa tidak? Oke, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ini bagaimana tanggapan ini? Iya. Jadi bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Jadi konsep penghukum ya, ketika muridnya tidak mengerjakan tugas ya, atau malah menjengkelkan gurunya gitu ya. Apakah kita langsung menghukumnya atau tidak? Apalagi kalau sering ya. Apalagi kalau sering misalkan ya. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menafsirkan tadi ayat tentang al-lin tadi atau ar-rifq, beliau mengatakan juga antadha'al al-umur fi mawdhi'iha ya. Asyiddah fi mawdhi'iha wal-lin fi mawdhi'iha. Artinya bahwa yang dimaksud dengan bahasa santun tadi, lemah lembut tadi itu juga diletakkan sesuai dengan tempatnya, sesuai porsinya, ya, proporsional itu. Ya, tidak, jadi waktunya tegas, ya. Waktunya lemah lembut. Ya. Itu adalah namanya bagaimana menempatkan bahasa santun itu sesuai dengan porsinya sesuai dengan tempatnya, ya, secara adil. Ya, makanya di sini. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat bahwasanya memberikan hukuman kepada siswa itu apakah dibenarkan di dalam pendidikan Islam ya. Bahwa konsep ya at-targhib wa tarhib ya, bahwa hukuman ya punishment ataupun memberikan hadiah ya, motivasi ataupun memberi reward ya di dalam siswa kita itu sama-sama dibenarkan ya. Tetapi yang perlu diperhatikan ini adalah jenis hukumannya apa gitu ya. Apakah ketika siswa itu melanggar tidak kita beri hukuman? Diberi hukuman, tetapi tentu hukuman yang mendidik ya. Bukan hukuman yang malah justru membuat jatuh daripada siswa tadi secara mental misalkan ya. Misalkan mempermalukan di depan kelas ya, sehingga dia malu begitu. Itu tidak tepat, Pak. Ya, makanya harus hukuman yang mendidik. Misalkan siswa yang melanggar ya, besok misalkan dia menghafalkan misalkan surat Wadduha misalkan begitu, atau misalkan siswa yang melanggar tidak mengerjakan tugas silakan sholat duha. Nah, itu lebih mendidik daripada hanya sekedar dipukul, daripada hanya sekedar dipermalukan di depan kelas. Itu tidak tepat karena Nabi tidak pernah mempermalukan sahabat di depan kelas atau di depan hadapan khalayak ramai, tidak pernah. Kalau toh ada seorang ya secara definitif dia salah di hadapan Nabi tidak pernah menyebut nama. Jangan seperti fulan, gitu aja. Jangan seperti fulan. Padahal Nabi tahu namanya si fulan tadi itu. Gitu. Nabi mengatakan secara umum saja supaya terasa semua begitu. Yang hadir terasa semua. Artinya dalam arti Nabi tidak mempermalukan, karena mempermalukan itu bukan metode hukuman dalam Islam. Karena mempermalukan itu nanti akan menjatuhkan mental daripada siswa. Jadi yang dimaksud dengan bahasa santun itu juga tadi ya, menempatkan sesuatu sesuai tempatnya ya. Tegas di tempatnya ya, kemudian lembut di tempatnya ya. Tidak selamanya, jangan salah artikan bahasa santun itu lembek, jangan ya. Keliru itu. Jangan salah dipahami pemirsa, bahasa santun yang di sini yang saya maksud bukan bahasa lembek, bukan ya. Jadi maksudnya adalah lembut di tempatnya ya, tegas di tempatnya ya. Makanya tepat ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menafsirkan ayat ini tadi, bahwasanya bahasa santun ketika mendidik, santun ketika
berdakwah itu adalah sesuai dengan kondisi ya, situasi dan juga kondisi sesuai tempatnya masing-masing ya. Lembut di tempatnya, syiddah di tempatnya, tegas di tempatnya ya. Karena ketika orang itu meletakkan sesuatu kepada tempatnya, itulah dia adil dan tidak menzalimi dirinya dan juga tidak menzalimi orang lain. Ya, disinilah pentingnya bahasa santun yang diletakkan sesuai dengan tempatnya. Dan ini ketika orang itu bisa memiliki sifat ini ya, ketika sudah tepat sifatnya, sikapnya tadi, ketika dia berbahasa santun tadi itu, maka dia telah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menegaskan, "Idza haballahu 'abdan a'tahu ar-rifqa." Ya. Jadi ketika Allah itu mencintai seorang hamba, maka diberikanlah kelembutan di dalam dirinya, ar-rifqa tadi. Ya, dimudahkan dia untuk berbahasa santun ya, dimudahkan dia interaksi dengan siswanya, dengan mahasiswanya, dengan interaksi yang kondusif ya. Sehingga proses belajar pun kondusif ya. Sehingga tujuan belajar tadi, ya, tujuan pendidikannya itu tercapai ya. Jadi oleh karena itu tadi, sebagaimana saya tegaskan bahwa ketika kesantunan itu menempel pada sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi indah. Demikian juga sebaliknya, ketika kesantunan itu hilang dari sesuatu itu akan menjadi rusak, buruk ya kelihatannya. Wala yanzu min syai'in illa syana. Ya, tidaklah kesantunan itu ya dicabut ya, dari sesuatu itu kecuali sesuatu itu hilang nilainya ya, hilang keindahannya ya, sehingga terlihat lebih buruk ya. Oleh karena itu santunlah wahai para guru ya, santunlah wahai orang tua, wahai ayah ya, wahai abi, wahai abah ya, wahai masyarakat ya. Ketika bahasa santun itu dikedepankan di dalam menyampaikan pesan, tentu di situ akan sampai pula pesan itu, akan merasa pula pesan itu ya. Jadi janganlah gunakan bahasa emosional ya. Janganlah gunakan bahasa-bahasa kasar, yang itu adalah bukan bahasa-bahasa untuk mendidik ya. Jadi oleh karena itu disinilah pentingnya seorang guru harus belajar maksimal mungkin bahasa santun ini. Karena tadi Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi menegaskan, salah satu syarat menjadi seorang guru, menjadi seorang dai adalah kewajiban dia berbahasa santun ketika menyampaikan pesan dan berbahasa santun ketika melarang dari sesuatu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu pun menggunakan bahasa santun. Jangankan kepada sesama muslim ya. Jangankan kepada tetangga kita ya. Kepada Firaun pun. Bayangkan. Nabi Musa diperintahkan santun. Kepada Firaun. Kurang apanya Firaun itu jahatnya? Levelnya itu sudah enggak ada ukurannya. Kurang apanya Firaun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Ngaku sebagai Tuhan yang tinggi. Ya, tetapi walaupun demikian Allah mengajarkan kesantunan kepada Nabi Musa ya. Dan itu adalah satu pelajaran yang sangat dahsyat, sangat luar biasa di dalam Islam itu. Ya, saya kira nanti kalau setiap guru itu berbahasa santun, ya, menanamkan nilai-nilai santun di siswanya, di sekolahnya, tidak perlu repot-repot lah guru itu menggunakan banyak metode. Tidak perlu repot-repot memberikan fasilitas, sarana prasarana. Cukup bahasa santun inilah. Terkadang itu cukup ya, menyentuh bagi jiwa-jiwa siswa itu, sehingga penyadaran siswa itu tidak membutuhkan modal banyak, tidak menyedot energi yang banyak ya. Cukup dengan bahasa santun, cukup dengan kesabaran seorang guru ya, menahan amarah. Itu dalam diamnya guru ya, bicaranya guru yang santun tadi itu pelajaran sebenarnya, itu kurikulum. Jangan dikira kurikulum itu hanya sekedar mata pelajaran, mata kuliah ya, daftar mata pelajaran, daftar mata kuliah, tidak. Nah, bahasa santun seorang guru ini selain metode, itu adalah bagian dari kurikulum juga di dalam dunia pendidikan. Oke, itu dia, ternyata berbahasa santun itu bukan sekedar di lisan aja berarti ya Ustaz ya, karena itu adalah bagian dari kurikulum. Menarik sekali Ustaz, tapi nanti kita akan lanjutkan lagi pada segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, dan saya ingatkan kembali bagi Anda yang ingin bergabung, Anda bisa menghubungi kami di layanan interaktif 0811 913 3000. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Pendidikan Islam.